framework ya. Jadi saya membuat framework ya. Jadi SEO itu kalau dari definisinya Neil Patel tadi memang nggak mesti website ya Bapak Ibu ya. Tapi konten apapun itu bisa dioptimasi ya. Dan itu berlaku juga. Nah, cuma memang ketika orang ngomongin SEO itu biasanya itu ya website biasanya. Kalau ada jasa SEO itu biasanya yang digarap juga website gitu ya. Website. Walaupun kemudian berkembang tadi ya. Konten apapun sebenarnya bisa dioptimasi juga. Karena itu untuk kali ini saya juga akan banyak menyinggung website ya. Walaupun nanti di bagian akhir juga ada media lainnya. Nah, di sini saya coba membuat semacam framework di sini ya. Nanti kalau kita dengar cerita dari Bu Enike Winda tadi ya, itu bahwa Bu Enike dalam periode tertentu seminggu atau sebulan itu menyamperin orang ya, istilahnya tadi ya, memberikan penawaran katalog gitu ya. Tadi Bu Enike bilang bahwa tidak semua yang dikasih katalog itu kemudian menghubungi. Nah, dan mungkin kalau lebih lanjut mungkin ya dari sebagian yang menghubungi itu ya tidak semuanya closing ya Bu. Jadi sebagian closing. Nah, juga ketika ini berlaku juga di dunia maya teman-teman ya. Jadi kalau ada misalnya yang berkunjung ke website kita berapa? Misalnya 1.000 misalnya, 1.000. Itu tidak semuanya kemudian menghubungi kita lewat WA gitu tidak. Dan kemudian ketika sebagian itu misalnya ya 1.000 berkunjung ke website kita, misalnya kemudian yang WA kita 100. Dari 100 itu belum tentu semuanya closing, mungkin yang closing hanya 10 saja. Nah, di sini kemudian saya coba buat framework ini. Jadi ada tahapan-tahapan ya sebelum akhirnya kemudian terjadi penjualan itu ya, penjualan itu. Nah, ini dalam konteks website ya, website. Nah, jadi saya mulai dari paling bawah ini ada lead datang. Lead ini adalah istilah untuk mengistilahkan ya orang-orang yang sudah menghubungi kita. Ibaratnya tadi kalau Bu Enike tadi, Bu Enike membagikan katalog, nah, maka kalau dari katalog itu kemudian ada yang mengontak Ibu Enike, itulah lead. Oke, kemudian misalnya Ibu Enike pasang iklan di Instagram. Kalau dilihat dari dashboard iklannya itu mungkin yang melihat iklan itu banyak banget. Mungkin bisa sampai puluhan ribu yang melihat iklannya. Tapi kan tidak semua yang melihat iklan itu kemudian mengklik. Tidak semua yang melihat iklan itu kemudian menghubungi Ibu Enike. Nah, yang menghubungi Ibu Enike tadi atau kemudian yang mendatangi tokonya Bu Enike itulah lead ya. Lead itu yang sudah lebih kecenderungan untuk belinya lebih besar. Tapi lead ini juga belum tentu beli juga. Nah, yang datang ke tokonya Bu Enike itu belum tentu pada akhirnya membeli. Sebagian membeli, sebagian enggak. Nah, tapi udah itu ya udah kontak yang prospek bagus itu istilahnya udah hot itu istilahnya. Jadi di lain waktu bisa jadi kita tawari lagi ya. Paling enggak dia udah tertarik ya. Jadi lead itu orang-orang pihak-pihak yang sudah lumayan tertarik dengan kita. Dilihat dari dia udah menghubungi WA, udah datang ke toko. Nah, tapi itu belum tentu closing semuanya teman-teman ya. Nah, maka kita perlu mengupayakan teman-teman. Yang lead ini sebanyak-banyaknya. Tadi kan saya bilang dari 100 orang yang berkunjung ke website kita, mungkin hanya 10, maaf, dari 100 orang yang menghubungi WA, mungkin hanya 10 yang closing. Nah, karena itu biar yang closing lebih banyak, maka kita bisa upayakan yaitu dengan cara memperbanyak yang kontak WA. Istilahnya memperbanyak lead-nya ini. Nah, biar lead-nya makin banyak, apa yang perlu kita lakukan? Ya kita upayakan, ini bagian lebih atas ini Bapak Ibu, visitornya lebih banyak, pengunjungnya lebih banyak Bapak Ibu. Kalau tadi saya cerita mungkin yang berkunjung 1.000, yang menghubungi WA 100, nah, maka biar berikutnya itu yang menghubungi WA lebih banyak, maka kita upayakan gimana caranya biar yang datang ke website kita yang berkunjung itu lebih banyak lagi. Jangan hanya 1.000, tapi kalau bisa 5.000, 10.000. Nah, ngomong-ngomong bagaimana mendatangkan pengunjung ke website kita, itu ada 2 jalur utama Bapak Ibu. Cara organik dan cara berbayar. Kalau cara berbayar, Bapak Ibu bisa pasang iklan. Misalnya
pasang iklan di IG, Instagram, nah, tadi seperti Bu Enika tadi ya, pasang iklan di Instagram itu bisa kemudian mengarahkan orang langsung datang ke toko kita, bisa juga mengarahkan orang mengunjungi website kita. Nah, itu bisa cara berbayar. Bisa juga kita pasang iklan di Google. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat Google, itu ada sponsored di bagian atas itu cara berbayar itu. Nah, tapi kita juga bisa pakai cara gratisan, yaitu mendatangkan visitor, pengunjung dengan cara organik tidak berbayar. Caranya gimana? Ya ini SEO ini salah satunya. Jadi kita optimasi website kita, gimana caranya biar yang datang lebih banyak. Itu ada ilmunya. Nanti saya akan share di slide berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu, peluang yang berkunjung ke website kita lebih banyak itu ketika ini yang masuk ke halaman 1, konten kita yang masuk ke halaman 1 lebih banyak. Maksudnya apa? Kalau ada orang nyari misalnya tadi piring antik atau piring kafe gitu. Nah, kalau kontennya Bu Enika itu bisa masuk halaman Google, maka kemungkinan orang berkunjung ke website lebih besar dibandingkan kalau misalnya orang ngetikkan piring kafe, websitenya Bu Enika di halaman 2 misalnya, itu kemungkinannya lebih kecil. Jadi insya Allah pengunjung website kita lebih besar ketika ada orang yang mencari di halaman Google, konten website kita itu tampil di halaman 1 Google. Karena Bapak Ibu, kalau saya ya, dan sepertinya sebagian besar orang seperti itu, biasanya kalau googling itu ya fokusnya di halaman 1. Jarang itu kemudian buka halaman 2, 3, dan seterusnya ya. Karena itu penting bagi kita mengupayakan konten kita, website kita itu masuk halaman Google. Nah, oke, ini ya, masuk halaman Google lebih banyak. Kita upayakan agar yang masuk halaman Google lebih banyak. Nah, upayanya gimana? Salah satunya dengan cara posting artikel lebih banyak, Bapak Ibu. Kalau kita mengisi website kita dengan lebih banyak artikel, tentu tidak hanya asal posting ya, ada kaidahnya dan sebagainya, nanti kita akan pelajari juga. Itu insya Allah kemungkinan masuk halaman Google lebih besar. Tentu sekali lagi tidak asal posting Bapak Ibu ya, tapi tentu ada kaidah-kaidahnya. Nah, kalau di sini yang di slide ini bagian lebih atas itu ada riset kata kunci ya. Nah, jadi posting artikel tidak hanya asal posting, tapi diawali dengan riset kata kunci. Nanti kita akan review. Mungkin saya nggak tahu ya, kemarin di kelas-kelas yang lainnya, sesi yang lainnya sudah pernah diajarkan tentang riset kata kunci atau belum? Mungkin sudah ya. Dan mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada yang pernah belajar juga karena riset kata kunci ilmu dasar ya. Jadi nanti untuk riset kata kunci saya reviewnya sekilas saja ya, sekilas saja. Biar nggak kelamaan ya, karena waktu kita terbatas ya, terbatas. Nah, saya sambil praktek Bapak Ibu ya. Ini saya misalnya kalau kita nyari, masih kelihatan ini ya, teman-teman ya. Nah ini, kalau saya nyari misalnya paket nasi kotak Jogja. Nah, ini SEO adalah upaya kita agar konten kita masuk halaman 1 Google. Nah, di sini. Ini tapi tidak selalu berupa website, teman-teman ya. Ini kan ada berupa wujud lainnya ya, bisa di OLX. Nah, dan ini kalau teman-teman lihat di bawah ini ada iklan ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Bisa dengan cara berbayar, kita bayar ke Google. Nah, itu namanya search engine marketing. Bisa dengan cara organik. Wah, saya nggak mau bayar, Pak. Saya mau belajar aja biar website saya tampil halaman 1. Nah, ini cara organik. Cara tidak berbayar. Oke, jadi ada 2 jalur, Pak Ibu ya. Nah, kita pelajari hari ini adalah yang cara tidak berbayar. Tentu ada plus minusnya ya, berbayar nggak berbayar. UMKM hebat, Indonesia hebat.